Selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Kita akan melanjutkan kembali untuk melakukan analisa terbaru dari pergerakan harga Bitcoin dan secara total dari Total Tree, teman-teman, ya. Dan ya, teman-teman lihat ini sudah ada perubahan harga yang dari kemarin saya bilang kita tunggu candle closing, ya. Dan ya, candle closingnya berhasil menunjukkan candle di mana dia naik, teman-teman. Dan itu good news buat kita semuanya. Dan lagi-lagi dia tidak berhasil melewati area order block dari bullish-nya. Dan teman-teman, kita akan membahas ini, terus kita akan melakukan review ulang terhadap pergerakan harga Bitcoin yang terbaru, termasuk nanti dari Total Tree, ya, supaya Anda yang punya aset kripto yang lain, di altcoin, di meme coin, itu bisa berpatok pada Total Tree. Dan untuk Bitcoin sendiri, nanti juga kita akan melakukan analisa teknikal yang ya cukup intensif, teman-teman, ya. Dari daily 4 jam sampai dengan 1 jam kita akan melakukan analisa. Nah, tapi sebelum saya masuk ke bagian analisa, teman-teman, saya pengen kasih tahu kepada Anda semuanya, kalau misalkan saat ini Anda sedang struggle tentang trading, capek untuk melakukan analisa trading, nah ini ada satu website yang Anda harus lihat, namanya adalah strategialgo.com. Dan ini diperuntukkan untuk teman-teman mungkin yang tidak mau dan tidak mau repot dengan analisa, lihat chart, tapi ya tetap pengen menghasilkan profit dari market. Anda bisa lihat di sini, dan ini sudah ada 2 produknya, teman-teman, ya. Di sini asisten trading profesional 24 jam, teman-teman, ada 2 produknya, ya. Ini ada backtest historinya, lalu dengan real time history juga ada. Dan produk unggulannya ada 2, teman-teman. Di sini ada auto trade future market dan auto trade untuk spot market. Masing-masing punya risk-nya masing-masing. Jadi teman-teman bisa konsultasi dengan chat di WA di sini, ya kan? Nanti bisa info ke bagian admin, chat dengan adminnya kira-kira paling bagus yang mana buat Anda semuanya. Dan sesuaikan dengan risk yang Anda inginkan, teman-teman, ya. Lalu yang kedua, teman-teman, buat Anda yang punya aset kripto nih, ya kan? Kita kan khawatir ya kalau aset kripto itu diambil orang, di-scam sama orang. Nah, daripada daripada Anda taruh di market atau yang hot wallet seperti itu, Anda bisa taruh di ini, hot wallet, teman-teman, ya. Jadi ini kayak berangkas buat aset kriptonya Anda. Dan kalau Anda punya ini nanti, Anda bisa taruh semua asetnya Anda taruh dalam sini. Termasuk USDT juga bisa Anda taruh di dalam sini. Dan untuk perolehan sendiri, teman-teman bisa berkunjung ke ini, ya, onekey.so, dan itu websitenya. Anda bisa beli langsung di situ, ya. Dan teman-teman bisa lihat itu harga yang saya punya ini aja, itu cuma sekitar $99, ya. Karena tipe yang saya dapat ini adalah OneKey Classic 1S, teman-teman, ya. Lalu yang terakhir, teman-teman, ya, sebelum kita masuk ke bagian analisa, yaitu ini semua analisa yang kita buat, teman-teman, ini sudah ada playlistnya kita bikin di YouTube channel kita dan di TikTok channel kita. Jadi kalau teman-teman mau dapatin update harian dari market analisis ini, teman-teman bisa kunjungi playlistnya kita di YouTube channel kita dan juga di TikTok channelnya kita, ya, karena sudah dibikin playlist khusus analisa market harian, teman-teman, ya. Baik, saya akan langsung masuk bagian analisa dan kita lihat pergerakan terbaru dari harga Bitcoin, teman-teman, ya. Dan ya, ini pergerakan hari ini. Ya, saya akan fokus pada yang 1 hari dulu, karena kita mau lihat pergerakan terbaru di 1 hari itu seperti apa, ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya, di sini sudah ada lower low yang terbentuk lagi di bawah sini. Ini lower low yang kebentuk di sini, dan ini sebelumnya sempat di-push ya ke bawah, ya. Nih, teman-teman lihat ya, sempat ada di sini, ya. Sempat di-push di bawah sini, dan ini membuat time frame daily itu orang-orang kena likuidasi di area sini, ya, di area bawah. Jadi Anda mungkin yang pasang posisi long sebelumnya, ya, kalau Anda trading di market future, ini Anda kena likuidasi di sini, ya, karena liquidity gap-nya diambil, liquidity gap-nya diambil di situ, ya. Jadi orang-orang yang pasang stop loss di area 74 ribuan, ya, 75.000, 74.000 sekitar itu Anda kena stop loss semuanya karena liquidity Anda diambil, teman-teman, ya. Jadi Anda udah kemakan stop loss-nya, ya. Jadi Anda istilah bahasa itu kejilat stop loss-nya, teman-teman, ya. Dan ya, itu membuat Anda jadi loss di situ, ya. Nah, lalu market itu terbang ke atas setelah itu, teman-teman. Sorry, ini saya belum ganti, ya. Nah, setelah itu market ini terbang, ya, bukan terbang sih, naik, ya, tepatnya. Naik, ya, naik, terus kembali ke 77 ribuan harga Bitcoin untuk hari ini tanggal 25 Mei 2026, ya. Dan seperti yang saya bilang, teman-teman, ini adalah area order block bullish, dan ini ada support line di bawah, di mana area ini akan jadi area critical dan area yang buyer itu berusaha mempertahankan supaya tidak jatuh,
ya, mempertahankan di situ supaya tidak jatuh. Dan ya, di sini sepertinya berhasil bertahan ya. Di sini sebelumnya sudah bertahan tapi tidak kuat, dijatuhin lagi ya, karena posisi seller jauh lebih kuat, tapi akhirnya di sini posisi saya buyer itu masuk lagi, inject lagi ke dalamnya. Sehingga buyer itu didorong kembali ke atas teman-teman ya. Dan harga naik di sini. Tapi challenge-nya sekarang adalah di time frame 4 jam, di mana di sini ada posisi resisten area teman-teman ya, yang harus ditembus oleh Bitcoin itu sendiri ya. Kalau dia berhasil tembus bagian ini teman-teman, maka kita akan melihat Bitcoin itu bisa ngejar ke sini, ke area downtrend line yang sebelah sini. Dan downtrend line satu ini karena sudah berhasil di break, kita akan menghapusnya. Ya, karena sudah tidak valid lagi, karena sudah berhasil di break di situ. Ya, dan ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini saya juga hapus, ini karena juga udah nggak valid, ya. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, sekarang ngejar targetnya ke area sini. Berarti ya, kurang lebih di 80 ribuan ya. 79.000, 80 ribuan itu target berikutnya yang akan dikejar oleh Bitcoin ya teman-teman ya. Ini area yang bakal di-hit atau dikejar oleh Bitcoin ya, mungkin sekitaran sini ya. Ini saya kasih lingkaran dulu ya, warna kuning. Nah, lalu kalau misalkan ini berhasil di-break teman-teman, maka dia akan mengejar berikutnya nih ke level yang 84 sampai 85 ribu harga Bitcoin teman-teman. Jadi untuk sekarang ya, Anda yang sudah keburu beli ya harga Bitcoin di bagian bawah sini, atau seperti yang kemarin saya sudah beli juga ya. Jadi kita sedang menunggu harga dia nge-break area ini teman-teman. Ini kejar target berikutnya. Tapi saat ini yang paling mendekati itu adalah yang ini, resisten dari time frame 4 jam dulu ya. Karena ini perlu di-break. Kalau ini dia berhasil nge-break area situ, maka kita akan melihat nanti Bitcoin bisa lebih tinggi daripada harga sekarang ini, udah pasti ya, udah pasti akan jauh lebih tinggi daripada harga yang sekarang ini. Jadi ini masih confirm ternyata teman-teman ya, analisa yang seperti ini masih sangat confirm banget, dan market berhasil di push ke atas teman-teman dari area order block bullish-nya dan dari support line yang di bawah sini ya. Ini kembali di push ke atas, jadi masih valid banget analisa yang kita buat teman-teman semuanya ya. Jadi buat Anda yang kemarin sempat stres gara-gara Bitcoin turun ya di hari ini, kalau nggak salah tanggal berapa nih ya, tanggal hari Jumat tanggal 22 Mei ya. Sekarang kabar baiknya Bitcoin sudah kembali ke harga entry-nya Anda atau harga entry-nya saya waktu itu teman-teman ya. Jadi kita sama-sama sudah melihat Bitcoin sudah kembali ke harga yang kita masuk ya, 75 something ya, 77 ribuan. Jadi dari sini kita tinggal menunggu aja Bitcoin lewat ke area 80.000. Semoga dia nggak kena jilat di area time frame 4 jam ini ya, karena ini juga jadi area penting sekarang untuk kita lihat teman-teman ya. Dan ini kita bisa ambil dari, saya tidak pakai yang time frame 4 jam nih teman-teman, kita pakai yang daily aja ya. Jadi kita ambil di sini, ini adalah area support yang atas ya. Nah, sampai di sini lah paling tingginya. Jadi ini adalah area resisten atau area support, area supply zone ya. Dan ini akan jadi area penentu untuk kita melihat Bitcoin itu bisa nge-break atau tidak ya. Dan range areanya ada di harga ini ya. Kita lihat teman-teman ya, 78 sampai dengan 77 ribuan lah ini ya. 77.500-an. Jadi kurang lebih sekitar $1.000-an ya pergerakan harganya. Ya, dan ini tidak besar sih ya. Ini kalau nggak salah paling cuma berapa persen ya. 1% lebih paling ini. Oh, nggak nyampe malah ya, 0,7% ya. Jadi kita tinggal menunggu harga Bitcoin tembus area itu. Dan sekali lagi, mungkin kalau sekarang saya lihat seperti ini, saya juga punya confidence Bitcoin akan bisa naik ke level 80 ribuan something ya. Dan semoga aja nggak kebanting ya, karena kita harus melihat ini seller masuk nggak sih di area sini. Kalau mereka masuk lagi, maka volume seller akan jauh lebih besar lagi teman-teman, dan kita akan melihat Bitcoin kembali turun. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Nah, time frame daily ini kan cukup besar ya, kita ngelihatnya secara makro, secara total ya. Dan coba kita turunkan ke time frame 4 jam, karena kita perlu melihat dari 4 jamnya ya. Saya pengen melihat ini loh, pergerakan harga market structure trend naik dari time frame kecilnya ya. Oke, di 4 jam teman-teman, kita lihat di sini 4 jam. Nah, kalau di 4 jam, saya mungkin juga bisa membuat area trend line ya di sini, di bagian bawah sini, sampai ke sini teman-teman ya. Nah, ini area trend line-nya, dan ya hopefully ini tidak dilewati, karena ini uptrend line ya. Nah, teman-teman lihat ini uptrend line di sini. Jadi, kita mungkin akan melihat ini seperti ini ya. Ini kan udah turun ya sampai bawah sini ya. Ini sampai sini ya. Pergerakan harga ini kan seperti ini nih. Dan
harusnya ini berhasil nge-break sih teman-teman, harusnya. Ya, possibility-nya cukup kuat kayak. Jadi dia sengaja ngejilat dulu yang bawah sini, ya, mengambil liquidity dulu di bawah, lalu dia akan bisa naik nanti bikin high yang baru, ya, baru turun lagi mungkin sentuh level resistance atau supply-nya, baru akan nge-break daerah downtrend line-nya di sini. Nah, mungkin ini yang akan terjadi menurut prediksi saya teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya market tuh suka kayak gitu, ya, suka sengaja untuk mengambil liquidity di bawah dulu. Jadi kalau liquidity-nya udah diambil, jadi posisinya si buyer ini jadi strong teman-teman, ya. Karena apa? Karena big money itu kan sengaja mau ambil profit dulu, mau membuat Anda loss dulu semuanya. Jadi ini adalah bagian di mana Anda kena loss, ya. Anda yang masuk posisi long di Bitcoin itu kena loss di situ, ya. Kejebaklah sama mereka ya. Jadi kena ambil liquidity-nya dan di sini mereka punya liquidity tambahan untuk bisa nge-push area ini naik ke atas, teman-teman. Jadi harusnya menurut saya ya ini cukup bagus kita melihat Bitcoin itu bisa naik dan melewati resistance atau supply-nya. Semoga saja ya, karena sekali lagi yang saya agak khawatirkan juga nanti jangan-jangan liquidity juga di bagian atas ini ya. Semoga tidak, ya semoga tidak. Sekarang kita ke time frame yang 1 jam, kita lihat dari time frame 1 jamnya teman-teman ya. Untuk time frame 1 jamnya, nah ini battle-nya cukup kuat ya. Kalau kita lihat pergerakan harga ini battle-nya cukup lumayan kuat. Kita bisa pakai pad di sini dan ya teman-teman lihat dia naik ke sini ya. Terus ini naik lebih tinggi ya, tapi ya again hanya liquidity doang ya. Terus kemudian dia turun ke sini. Jadi ini sebenarnya sempat dipermainkan di sini ya. Jadi inducement itu terjadi di sini, jebakan teman-teman ya. Jebakan terjadi di sini ya. Baru sekarang ini mau ngejar naik ke atas lagi ya. Nah, jadi ini area jebakan, area permainan atau jebakan daripada market yang ya kalau teman-teman main di time frame kecil ini pasti kena nih. Ya, sering kena stop loss, kena liquidity di sebelah situ karena ini liquidity di time frame kecil nih 1 jam ini kena, yang di bawah sini juga kena, ini juga kena ya. Semua kena di situ semua, kena jebakan semua teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, jelas banget kok di sini. Ya, ini saya hapus saja langsung biar kita nggak usah lihat ininya. Nah, teman-teman lihat ya, di sebelah sini ini liquidity nih jelas nih. Tuh kan, kejilat kan di sini kan. Nah, lalu yang bawah ini juga kena lagi ya. Yang bawah ini juga kena jilat lagi di sini. Tuh. Kena lagi liquidity. Habis itu kena lagi sekali lagi terakhir kali di bawah. Tak di sini. Ya. Jadi habis deh ya kalau teman-teman main di time frame kecil itu pasti habis kena permainan liquidity teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang bagian atas ini juga ya di time frame 1 jam ini sedang bermain lagi di area yang sama. Ya, apakah ini akan didorong turun ke bawah atau tidak? Ini yang kita perlu tahu nanti kita lihat pergerakan selanjutnya daripada harga Bitcoin-nya. Dan kita waiting ya. Semoga dia tidak ya paling menjilat dikit habis itu dia akan push lagi naik ke atas ya. Dan kalau itu terjadi, kita akan melihat Bitcoin itu bisa terus berada di trendline yang satu ini, teman-teman. Ya, jadi selama trendline ini tidak berhasil di break, kita justru akan melihat Bitcoin itu akan terus-menerus naik, teman-teman. Dan harusnya seperti itu. Ya, kalau kita melihat pergerakan harga terbaru dan liquidity diambil dari time frame daily-nya, maka possible Bitcoin ini akan didorong ke atas, teman-teman. Dan sekarang patokan saya gampang banget. Saya hanya perlu melihat di bagian up trendline yang satu ini. Selama itu tidak di-break, maka justru akan kita lihat harga Bitcoin akan naik dan melampaui dari area resisten dan supply-nya. Gap di situ, liquidity situ, saya udah nggak peduli, patokan saya pada area trend line-nya, teman-teman. Ya, itu kan jadi patokan yang benar-benar saya pegang sekarang ini. Ya, oke, baik. Ini dari sisi Bitcoin, teman-teman. Dan sepertinya saya bilang, kita juga harus melihat dari sisi total tree, ya, karena kan mostly dari kita juga banyak pegang altcoin dan juga meme-coin. Saya sendiri juga ada pegang beberapa altcoin dan juga ada meme-coin, ya, terutama koin Doge, koin PP, apalagi PP kita tradingkan, teman-teman. Ya, jadi kita akan lihat dari total tree sekarang, teman-teman, ya. Nah, kita perhatikan total tree, ya. Jadi ini juga sudah berhasil di break. Kita hapus dulu, ya. Dan ya, teman-teman perhatikan ini liquidity lagi, lagi-lagi liquidity yang diambil ya. Tapi kan kita tidak trading di total tree. Jadi nggak masalah lah ya. Nah, total tree kita lihat ini terus berada di bagian uptrend line-nya ya. Terus berada di sini, ini sempat ada ya cuman ya ngejilat doang lah ya. Kita bilang bahasanya menjilat ya. Jadi dia ambil liquidity sebelah sini, lalu ini bisa kembali di-push ke atas, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini sudah berapa kali ya. Ini area sini tidak berhasil di-break. Ini juga turun lagi, tapi ini berhasil di-break.
Dan condong kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin-nya tuh nanti total return-nya itu bisa naik, teman-teman. Sebentar, saya punya kamera bermasalah. Ya, sebentar teman-teman. Ini kamera saya bermasalah. Saya nyalain lagi, semoga aman ya. Semoga bisa. Oke, udah bisa. Sorry, kendala di kamera. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting teman-teman masih dengerin suara saya ya. Jadi ini aman ya. Di sini masih aman dan ya kita akan melihat. Saya sih masih yakin ya. Ini altcoin juga akan bisa push dan melebihi dari batas resisten ini, teman-teman ya. Karena di Bitcoin sendiri juga seperti itu kondisinya ya. Jadi hanya ngejilat bagian bawah, mengambil liquidity-nya, terus kemudian dia nge-push ke bagian atas di hari Sabtu Minggu dan hari ini hari Senin ya. Dan possibility lah ya, possibility market ini akan bisa naik, teman-teman. Jadi buat Anda yang sudah membeli Bitcoin, aset kripto yang lain ya, dengan ini sih ya, kalau kita bicara persentase sih harusnya sih 70% market bisa naik ya. Apalagi kemarin sudah diambil liquidity-nya. Jadi sangat memungkinkan market bisa naik setelah ini. Tapi again teman-teman ya, semua masih ada kemungkinan. Kemungkinan kecil pun bisa terjadi. That's why kita harus selalu melakukan analisa bertahap atau lanjutan. Makanya kenapa akhirnya kita buat playlist di analisa market harian. Karena tujuannya adalah untuk ngecek selalu kondisi market yang terupdate terbaru. Karena itu kita harus tahu ya, market hari ini condong lebih banyak buyer atau seller. Market besok itu lebih banyak buyer atau seller. Karena harus kita update setiap hari, tapi kita punya gambaran besar kalau market sekarang ini akan lebih condong ke uptrend atau market akan naik, teman-teman. Ya, Bitcoin sendiri juga sudah mengatakan seperti itu, ya. Dan ya, kita bisa lihat ya seperti ini, teman-teman, ya. Dan garis besarnya, kalau kita lihat trennya, ini masih parallel channel itu masih ada di area yang sama. Jadi ini masih cenderung ke uptrend yang berjalan, ya, uptrend yang sedang berjalan di market, ya. Jadi kita masih bisa bilang Bitcoin ini masih akan cenderung naik, teman-teman. Ya, kalau kemarin kan Bitcoin kan terus-menerus turun, ya, terus-menerus turun ya harganya ya. Sekarang kan sudah enggak ya. Bahkan ini kalau kita ambil garis trendline yang trendline turun ya, ini bahkan sudah berhasil nge-break di sini nih. Ya, di level 73 ribuan lah. Dia berhasil nge-break area situ dan sekarang sedang berada di level 77 ribu untuk hari ini. Dan ya, ini juga area support, area order block bullish di bagian bawah yang jadi ketahanannya. Ya, jadi buyer itu bertahan di situ. Semua buyer yang main di Bitcoin itu akan berusaha mempertahankan area itu supaya Bitcoin tidak jatuh, teman-teman. Ya, jadi kita masih berpegang sama yang satu itu. Oke ya. Dan sekarang masih punya waktu 16 jam sebelum nanti candle-nya close. Dan lagi-lagi kita harus lihat, candle close itu nanti Bitcoin akan close di atas atau close di bawah. Kalau Bitcoin close di bawah, bisa kita bilang ini area akan jadi permainan battle dulu. Ya, sementara akan battle-battle di situ. Dan pada akhirnya, ketika battle-nya selesai, akan ada satu pihak yang menang. Entah buyer, entah seller. Ya, dan semoga saja yang menang adalah pihak buyer, teman-teman. Ya, saya berharap seperti itu. Dan untuk makronya, saya tidak melihat ada berita-berita yang penting lagi. Jadi harusnya ya, selama tidak ada berita yang terlalu mempengaruhi harga Bitcoin, maka Bitcoin akan terus melanjutkan kenaikan dan akan membuat harga itu mencapai di atas 80.000, teman-teman. Ya. Jadi untuk sementara prediksi saya seperti itu dari analisa market dan saya berpegang dulu sementara pada yang saya omongin ini, teman-teman. Ya, kita akan lihat besok atau lusa kita ngelihat perkembangan harga Bitcoin yang terbaru dan semoga saja sesuai skenario yang kita buat. Ya, dan saya yakin Anda semua juga berharap Bitcoin naik dong, teman-teman ya. Semoga aja jangan sampai dia turun lagi dan level order block ini akan jadi daerah pertahanannya dia. Ya, baik. Saya sampai di sini teman-teman untuk update Bitcoin kita kali ini dan kita akan lanjutin di besok atau lusa lagi, teman-teman. Kita akan update lagi buat Anda semuanya. Jadi stay tune terus dan cek selalu playlistnya kita, teman-teman, karena kita akan selalu update di situ. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga dan nyalakan loncengnya, teman-teman. Jadi kalau ada notifikasi, ada update terbaru, maka Anda akan otomatis di notifikasi dari YouTube dan dari TikTok-nya semua, teman-teman ya. Oke, thank you semuanya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.